Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Marilah kita bersama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini Allah masih izinkan kita untuk menghidupkan malam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, jasmaninya, rohaninya, keluarganya sehat semua, pikirannya juga sehat semua, akalnya sehat semua. Amin. Mudah-mudahan dompetnya juga sehat semua. Yang terakhir aminnya paling kencang yang belakangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Maka sebelumnya mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berwasilah dengan membaca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setiap manusia yang hidup di dunia ini dikirim oleh Allah, didatangkan oleh Allah di dunia ini bukan permintaan kita, tetapi memang betul-betul Allah itu mengundang kita di dunia. Kalau kita diundang, ma'asyiral muslimin, orang diundang itu pasti dijauh oleh Allah. Semua hal yang berhubungan dengan kehidupan ini yang menjauh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah, pasti Allah memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Maka kalau ada orang bilang puasa ini, Pak, saya tidak kuat puasa, Ustaz, kenapa? Saya kerja. Kalau tidak kerja, saya tidak makan. Mungkin nggak Allah perintahkan kita puasa, tapi Allah stop, berhentikan rezeki kita? Mungkin nggak, Pak? Tidak mungkin. Mungkin nggak, Bu? Tidak mungkin. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengamalkan perintah Allah, tidak mungkin Allah mencegah hal-hal yang dahulunya sudah berjalan dengan baik dan berhenti begitu saja karena kita menjalankan ketaatan. Itu mustahil. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua kita ini ketika menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita menginginkan yang namanya amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah menyinggung. Rasulullah pernah menyinggung dalam sebuah hadis bahwa banyak sekali manusia yang menjalankan puasa laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, hanya merasakan kelaparan dan kehausan saja puasanya. Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Maka hadirin sekalian, amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan proses yang luar biasa yang perlu kita ikhtiar. Tidak seperti orang yang selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu amali ibni Adam lahu, kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amal kebaikan daripada keturunan Adam itu miliknya semua, kecuali shaum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, kecuali berpuasa. Maka puasa ini luar biasa, masyaallah muslimin. Puasa ini adalah ibadah
yang dimana satu-satunya ibadah yang apabila dilakukan itu menjadikan hal yang lain juga baik dan baik semua, menjadikan hal-hal amal-amal yang lain itu ikut semua kebaikan. Kalau dulu tidak puasa, hampir tidak kita temukan orang sholat bondong-bondong berjamaah sampai rela sholat lama-lama, betul kan? Banyak orang yang tidak mau puasa sunnah pun tidak mau mengerjakan. Tapi kalau Ramadan tiba, masya Allah, dunia ini seolah terisi orang-orang soleh semua. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan pun juga menjadi orang soleh. Amin Allahumma amin. Aisyah muslimin rahimahullah. Paling tidak agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak, bukan hanya ini, paling tidak ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ada niatnya, ada kostumnya, ada keikhlasan yang kita amalkan. Kalau orang itu sholat bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas amal itu tidak diterima oleh Allah. Sholat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk menuju keikhlasan itu bukan hal yang mudah, masyaallah muslimin. Apabila orang merasakan, wah Ustaz, saya ini nggak bisa ikhlas, terus gimana Pak? Ya sudah, saya tidak usah sholat daripada saya tidak ikhlas. Tidak begitu. Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti aku sholat. Yang penting sholat dulu Pak. Keikhlasan itu bisa berjalan pelan-pelan dan kita asal sehingga itu murni karena Allah tanpa kita terasa. Dulu mungkin ada seorang yang mau baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk masjid itu saja malu Pak. Ada juga orang yang masuk masjid itu karena manusia. Misalkan musim-musim calonan, misalkan ini ada orang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tiba-tiba soleh mendadak di dalam masjid. Itu karena Allah atau karena manusia? Kira-kira karena Allah atau karena manusia? Kira-kira saja. Tapi kita tidak bisa menghukumi hati orang. Itu berarti amalnya belum karena Allah. Akan tetapi biarkan saja orang itu tetap di masjid. Ketika orang itu sudah sering ke masjid, yang awalnya memang ingin dipuji oleh manusia, tapi terus dilakukan, lama-lama orang itu ke masjid itu tanpa ada keinginan untuk dipuji siapa. Akhirnya keikhlasan pun tumbuh secara alami. Mungkin dulu ada di antara kita yang nggak pernah sholat jamaah di masjid, Pak. Tapi kalau alhamdulillah penuh sampai keluar. Tetapi karena sudah sering ke masjid merasa nyaman, bukan karena orang lagi, sudah menjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itu yang pertama. Karena keikhlasan itu menjadikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya seperti angka 1 dan angka 0. Apabila 1 itu nilainya ikhlas, yang 0 itu misalkan bajunya bagus, mesinnya bagus, ber-AC dan lain sebagainya. Kalau 0-0-nya itu hilang, tinggal 1, ikhlasan tetap ada. Allahumma amin. Tetap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari ridho Allah, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kaifiyahnya, caranya. Ibadah itu perkara yang baik, tapi caranya juga harus baik. Misalkan ada orang di masjid lagi baca Quran, ada bapak-bapak pengen sedekah pisang goreng tapi dilempar. Ini saya sedekah nasi apa? Pisang goreng. Kira-kira itu jadi amal baik atau malah jadi amal buruk? Jadi amal buruk Pak. Niatnya baik sedekah, tapi cara dilemparkan kena kepalanya misalkan. Tuh, kok kepala? Enggak, saya sedekah Pak. Itu bukan dari yang baik, tapi menjadi amal yang buruk. Karena sesuatu yang baik, caranya juga harus yang